Puji nama Tuhan, Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Kembali lagi kita boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Ya, biar hati kita sore hari ini merindukan kehadiran Tuhan di tempat ini, amin. Sehingga kita mau datang dengan kesungguhan hati mempersembahkan pujian kita yang terbaik hanya bagi Tuhan Yesus. Mari kita mau sama-sama berdoa untuk memulai ibadah kita malam hari ini. Tundukkan kepalamu, kita berdoa. Engkau Allah yang layak ditinggikan, Engkau Allah yang layak kami muliakan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan, sehingga malam hari ini kami boleh bersama-sama kembali berkumpul di tempat ini. Biar kami mau datang dengan membawa kerinduan kami Tuhan, untuk bersekutu dengan Engkau, memberikan yang terbaik kepada Engkau, lewat pujian kami, lewat pengagungan kami, penyembahan kami, hanya bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Dan kami percaya hadirat-Mu ada di tempat ini. Hadirat-Mu Tuhan melawat, menjamah seluruh hidup kami Tuhan. Kami percaya di dalam hadirat-Mu ada kelepasan, ada pemulihan terjadi, dan ada kemenangan terjadi. Oleh sebab itu Tuhan, berkatilah ibadah kami malam hari ini, dan kami serahkan dari awal sampai pada akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih, itu Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Setiap kita yang siap memuji Tuhan bersama katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Saya percaya kita semua bersuka cita malam hari ini, amin. Sebab Tuhan Yesus teramat baik bagi hidup kita. Mari kita menaikkan pujian ini bersama-sama. Teramat baik. Membawa hatiku
sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Mari kita beri bersama-sama. Kita mau lebih lagi semangat memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Dengan iman kita mau katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala
Kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang besar, ya Tuhan Yesus Kristus, Allah kemenangan kita, Dia juru selamat hidup kita. Apapun yang kita alami dalam hidup kita, di dalam lembah kekelaman sekalipun, kita mau percaya bahwa masih ada Yesus. Amin. Dia Allah yang sanggup mengubah hidup kita. Dia Allah yang sanggup menghapus segala dosa kita. Dan Dia Allah yang sanggup memberikan kemenangan bagi kita semua. Mari kita mau terus percaya kepada Tuhan. Dan kita mau berserah hanya kepada tangan Tuhan yang kuat, yang sanggup memulihkan, yang sanggup mengubahkan, yang sanggup menyelamatkan hidup kita. Terima kasih Tuhan. Untukmu
firman yang harum, yang kudus dan berkenan di hati-Mu Tuhan. Kau proses setiap hidup kami Tuhan, untuk menjadi alat yang indah di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Allah, Kau Allah yang berkuasa sepenuhnya dalam hidup kami. Sehingga apapun yang kami alami Tuhan, kami mau tetap percaya bahwa bersama Tuhan ada kemenangan, bersama Tuhan ada kelepasan, bersama Tuhan ada pemulihan. Kami percaya Engkau akan mengerjakan hidup kami menjadi indah di hadapan Engkau. Biar kami mau relakan hati kami untuk Engkau proses Tuhan, untuk kami menjadi sempurna di hadapan Engkau Tuhan. Karena kami percaya Engkau Bapa yang baik, Kau Allah yang setia mendampingi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur dan menyerahkan Tuhan untuk teman-teman kami akan sebentar akan bersaksi Tuhan. Biar melalui kesaksian hidup mereka, nama Tuhan yang dipermuliakan dan boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Ya, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita tidak ada renungan firman Tuhan, tapi kita akan mendengarkan beberapa teman kita yang akan menyaksikan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup mereka. Kiranya setiap kesaksian mereka dapat menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Yang pertama saya akan panggil Bapak Paulus. Jadi ada 3 orang yang akan bersaksi. Saya akan berikan kesempatan masing-masing 10 menit. Ya, oke. Yang pertama saya akan panggil Bapak Paulus. Saya persilakan. Oh, diwakili oleh Ibu ya. Puji Tuhan, boleh berikan tepuk tangan dulu. Shalom. Saya ingin menyaksikan kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan saya, terutama untuk pertobatan suami saya. Sebetulnya itu tidak gampang ya saudara-saudara untuk terima Tuhan. Banyak halangan, rintangan. Satu, masalah agama kita tidak sepaham. Tapi dalam mengarungi berumah tangga banyak masalah yang dilalui. Dan setiap kali, setiap malam kalau tidur saya pegang dahinya, saya doakan dalam nama Yesus jadi milik Tuhan. Dalam nama Yesus jadi milik Tuhan, itu kerinduan saya. Sebagai istri, banyak hal tantangan-tantangan. Dan setiap kali, ya karena kehidupannya itu bersama teman-teman pekerjaan itu, ya begitulah anak muda waktu itu. Menghabiskan waktu. Setiap kali, bukan saya mau menjelekkan suami saya, tapi kenyataan ini saya lalui. Dan saya setiap kali, setiap malam itu menjadi doa saya untuk dia bertobat. Karena saya rindu banget, saya mengaku sama Tuhan, Tuhan ampuni aku. Aku dapat suami tanpa Tuhan tahu. Sakar PDW. Kalau aku ngalami ini semua Tuhan, aku terima. Cuman satu Tuhan permintaanku. Mampukan aku menunggu sampai Tuhan kasih dia bertobat. Dan waktu untuk menunggunya itu tidak sedikit, mengalami banyak hal saya yang mengalami. Banyak hal yang saya lalui. Sebetulnya saya tidak kuat. Saya bilang Tuhan, Tuhan aku tidak kuat. Tiap kali saya bilang Tuhan tidak kuat. Tapi anehnya setiap kali saya berdoa terus sampai saya tidak kepikir itu 9 tahun. Kok mampu saya? Ternyata saya pikir itu Roh Kudus itu yang memampukan saya. Kalau tidak mungkin. Sebagai manusia pasti lari. 9 tahun tidak dijawab kok. 2 tahun tidak dijawab. Sudah lari mestinya.
tapi Tuhan baik. Nah waktu itu Tuhan jawab permintaan Pak Paulus supaya Tuhan lihat. Aku mau lihat Tuhan sendiri. Ketika saya mengalami macam-macam, terutama anak saya mengandung anak ketiga, kandungan baru 7 bulan lebih 10 hari, mata saya tiba-tiba buta. Saya tidak sadar. Semua gelap hitam semua. Tensinya ternyata 240 atasnya, bawahnya tidak terdeteksi. Menurut dokter mata, urat kesialan ke mata ini sudah putus semua, kanan dan kiri. Berarti saya buta. Saya tidak sadar sama sekali waktu itu, saya sudah tidak sadar Bapak Ibu. Dan kandungan saya terpaksa dikeluarkan dengan timbangan anak lahir 12 on. Saya waktu itu habis ngelahirin, tiba-tiba dia masuk kamar, saya bisa melihat. Saya bilang, loh, dia nangis. Kok kamu lihat aku? Lihat, saya bilang. Dibedain ini berapa dibedain. Kok bisa? Dia nangis. Dokter tadi bilang urat saraf ke mata sudah putus semua, berarti kamu buta. Enggak, aku punya Tuhan. Enggak tuh. Ternyata saya bilang itu. Ya, itu rancangan Tuhan semua. Memang rasanya pahit, tapi di akhirnya ketika dia bertobat, semua menjadi manis karena Tuhan itu baik sekali bagi saya. Mungkin Bapak Ibu ada saat ini ada problem, jangan putus asa. Tuhan pasti dengar. Sekalipun 9 tahun saya mengalami seperti itu, tapi Tuhan baik. Tuhan memberi kita Roh Kudus yang memampukan kita menunggu sampai waktunya Tuhan. Amin. Kesaksian saya demikian. Sekarang Pak Paulus menjadi orang yang baik. Yang lama sudah dibuang, sudah ganti. Terima kasih. Mudah-mudahan kesaksian saya ini boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi mungkin yang ada masalah. Jangan khawatir, Tuhan pasti dengar. Amin. Dan pasti menjawab. Saya tambahkan sedikit, itu anak saya yang nomor 3 yang sekarang sudah sehat walafiat. Padahal lahir itu cuma 1,2 on. Bayangin, seperti botol bir itu segitu. Kakinya kecil sekali, sampai saya tuh kepengen lihat anak saya. Saya lihat di Elizabeth itu. Dok, saya kepengen lihat. Oh boleh. Lihat di belakang saya itu banyak yang pengunjung juga, sampai bilang gini, ih kok kayak anak ketek. Lah saya itu sebagai orang tua diomongi gitu, aduh sakitnya minta ampun. Tapi puji Tuhan hingga sampai sekarang sehat. Ini anaknya. Suaminya itu anak saya yang nomor 3. Itulah kesaksian ini supaya menjadi berkat bagi semua yang mendengarkan. Puji Tuhan, saya dulu juga sombong sedikit. Kalau saya tidak dilihatin, Tuhan nggak bakal saya percaya. Tapi Tuhan jawab. Benar saya, waktu istri saya jatuh, ya pendarahan lah, itu dibilang itu orang geger otak. Tapi Tuhan jamah. Saya benar-benar tahu sendiri Tuhan menjamah kepalanya. Begitu amin doa itu langsung bisa duduk. Itu sebetulnya dia sudah nggak mungkin bisa lihatin gitu, sudah muter semua. Nah itulah mujizat Tuhan. Tuhan kasih saya itu penglihatan kayak gitu. Jadi sampai sekarang saya tidak ambil apapun yang kami perbuat. Saya hanya
melayani untuk membalas kasihnya kepada saya. Terima kasih. Puji Tuhan, luar biasa kesaksian dari Bapak Ibu Paulus ya. Ya, kita bisa mengambil hikmat dari kesaksian Bapak Ibu Paulus bahwa doa orang benar itu besar kuasanya. Amin. Bapak Ibu Paulus sudah setia mendoakan suaminya, maka Tuhan bisa selamatkan suaminya. Karena ada firman Tuhan juga dalam Kisah Rasul berkata bahwa jika ada satu orang dalam rumah tangga itu percaya kepada Tuhan, maka seisi keluarga itu dapat diselamatkan. Amin. Ya, dan selanjutnya saya silakan ada Bapak Gideon untuk bersaksi. Salam Bapak Ibu, saya tidak Pak Yusuf kesaksian Pak ya. Bapak Ibu, saya akan sharing tentang pengalaman saya mantan guru ya di sekolah Kristen itu. Itu Bu Heri itu, Bu Heri itu buat saya gitu ya. Jadi itu ketua OSIS ya, jangan main-main dengan dia. Itu proses SMA ya. Bapak Ibu, kami saya sudah purna, saya sudah lagi ngajar. Beberapa kreasi yang lalu, terus setiap tahun tuh SMA tuh mengadakan retret Bapak Ibu ya. Waktu itu retretnya di Salatiga. Ini pengalaman retret yang paling berkesan bagi saya selama puluhan tahun ngajar di sana. Nah, itu di Bina Dharma, salah itu sebelum Salatiga ya Pak ya. Itu ada semua itu Bina Dharma di situ Pak Ibu ya. Nah, waktu itu menjelang malam terakhir Pak Ibu, sore itu ya, saya di belakang kami dengan anak itu. Kalau kata ibadah, saya tuh duduk, kok ada bau apa itu? Bunga seperti kubran gitu ya. Bunga apa tuh? Bunga yang putih. Bunga pucuk Pak. Bau kubran itu merinding Pak. Lampu itu terang gini, tapi suasana itu redup Pak. Saya di belakang itu. Selesai anak-anak istirahat dulu, nanti malam ada istirahat, mereka kembali ke kamar masing-masing. Nah, lalu anak-anak ibu bukan apa? Waktu mereka di kamar itu kan mereka selfie kan, satu kamar itu isinya 2 orang. Mereka selfie itu foto 2 orang, tapi tengahnya ada makhluk lain Mbak. Seperti apa? Seperti apa yang cewek yang nggak pernah mandi putih dan seperti kuntilanak Mbak ya. Dan ketakutan. Di tempat lain juga begitu Mbak. Beger Mbak. Ini rekat ya Mbak. Seperti itu. Lalu ada juga anak yang keluar itu Mbak, dia melihat penampakan langsung gebrak, langsung ngesan. Langsung kita semua HP diambil dan dimatikan semua dimatikan Pak. Yang ada gambar dihapus semua. Terus kita ngajak, ya kita ke ruang serbaguna ya. Jadi anak HP-nya yang ada foto-foto itu disuruh menghapus semua. Lalu kita ada di dalam ruang aula juga ya. Lampu tuh nyala terang Bapak Ibu, tetapi suasana itu gelap loh Bapak Ibu, bisa mungkin jadi terang tapi suasana itu mencekam Bapak Ibu ya, mencekam gitu. Lalu waktu itu pendetanya Pak Mulia Ali yang pendeta kita di Puri itu Bapak Ibu, kita berdoa ya, kita menyerahkan diri pada Tuhan. Saya mengikut Bapak Ibu, itu hampir setengah sampai 1 jam kita nyembah doa itu. Kira-kira setengah jam juga, nyanyi orang-orang juga, ayo pokoknya kamu memuji Tuhan semua nyanyi. Mereka nyanyi Bapak, nyanyi. Nah, kira-kira setengah jam lebih Bapak, saya main terus sambil main musik sambil berdoa sambil menyembah. Lalu lama-kelamaan seperti ada cahaya terang gitu ya. Lalu makin lama makin terang. Lampunya tidak berubah, tapi suasana itu kelihatan terang sekali Bapak. Sampai akhirnya suasana terang benderang, hati anak-anak juga terang benderang. Akhirnya kegelapan itu hilang Bapak. Lalu terang kembali dan anak-anak gimana, mau tidur di kamar atau mau di sini? Dapat di kamar aja. Anak-anak sudah mengalami kemenangan. Itu yang pertama Bu. Jadi waktu itu kami mengalami kuasa pujian dan penyembahan. Jadi kalau kita memuji Tuhan, ternyata Tuhan itu hadir di pujian kita.
Dan kalau dia hadir, berarti ada kuasanya yang hadir. Amin. Kalau kuasanya hadir, tidak ada kuasa lain yang bisa mengalahkannya. Makanya kegelapan itu akan sirna menjadi terang. Jadi Bapak Ibu, pujian kita itu jangan main-main ya. Kalau memuji itu sungguh-sungguh, karena Tuhan bertahta di atas pujian kita. Dan ketika kita menyembah itu betul-betul jadi anak-anak mengalami apa namanya kuasa pujian penyembahan waktu itu. Nah, oke, anak-anak tidur semua malam tadi lah, pagi harinya Bapak Ibu. Pagi harinya waktu ada acara penutupan Bapak Ibu ya, pagi harinya itu ibadah pagi mau selesai ibadah selesai Bapak Ibu langsung doa Bapak Ibu. Nah, ketika waktu itu Bapak Ibu ternyata ada Tuhan melawat mereka. Jadi malamnya ada peristiwa itu, mereka pagi-pagi karena saat itu gimana mereka datang lebih awal, mereka sungguh-sungguh dan Tuhan melawat itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu ketika Tuhan melawat? Banyak anak-anak yang nangis, ada yang muntah-muntah, ada yang berpeluk-pelukan. Pokoknya terus setelah itu sangat lama sekali. Harusnya jam 10 itu selesai, tapi sampai jam 11 sudah selesai. Setelah selesai itu sharingnya, silakan kesaksian itu Pak. Kamu tadi muntah-muntah kenapa? Ya Pak, kan dia di depan itu suruh maju satu-satu Pak. Saya itu sering narkoba, kan dia tidak sering narkoba. Tapi dijawab itu sampai saya muntah dan akhirnya sembuh. Ada lagi tadi kamu nangis kenapa? Dia pas satu web. Mereka kesaksiannya. Saya tuh nangis karena saya benci dengan orang tua saya, dengan mama saya. Ada lagi benci dengan papa saya. Dia sampai seperti itu dan waktu dibolehkan dan saya akan minta maaf pada mereka. Ada juga yang mereka menangis kenapa? Jadi ada waktu di SMP itu mereka tuh berkelahi musuhan. Ketika dia dijamah Tuhan, keduanya itu saling terbuka, ada saling berpeluang, saling minta ampun dan saling tangis minta ampun dan saling tangis menangis gitu. Jadi hari itu pagi itu Ibu, anak-anak dilawat oleh Tuhan dan luar biasa. Jadi habisnya jam 10 itu pulang ya. Bisnis sudah nunggu di depan Ibu. Lalu akhirnya mereka bersaksi itu sampai molor sampai hampir jam 12. Karena mereka tidak bisa dihentikan, mereka bersaksi ini hampir semuanya bersaksi Bapak. Menceritakan pengalaman bagaimana Tuhan melawat dia di pagi itu. Ya, Bapak Ibu, dari situ kami menyadari ternyata yang pertama Bapak Ibu, bahwa iblis itu kehadirannya itu hanya menimbulkan kengerian, ketakutan, ya, kegelapan ya. Tetapi Tuhan datang membawa kedamaian, sukacita. Jadi iblis itu seperti apapun indahnya, pada akhirnya akan menghasilkan itu. Betul-betul mencekam, menakutkan. Sampai baunya tuh menyengat seperti merinding ya. Yang tadi yang menurut saya di luar tuh geblak karena melihat sosok tadi itu Dan cara ibadah sebenarnya setan gitu ya, tapi itulah tapi dari cara seperti itu pada masa itu akhirnya Tuhan bekerja di balik semuanya. Ya, kalau tidak ada itu mungkin tidak ada peristiwa pagi hari mereka yang ada muntah itu sampai ada yang jatuh, ada macam-macam itu mengalami manifestasi dirawat oleh Tuhan. Dan ketika pulang anak-anak itu senang meskipun pulangnya agak siang, mereka bergembira sekali. Nah, yang kedua Bapak dari itu saya berpikir begini. Tuhan itu kadang-kadang memberikan sesuatu yang tidak kita sukai, mungkin tidak menyenangkan, menakutkan ya. Tetapi kalau kita itu dengan sungguh-sungguh menyerahkan itu kepada Tuhan, maka sesuatu yang kelihatan buruk itu akan mendatangkan sebuah kebaikan. Jadi saya itu berpikir gini Bapak, kalau sesuatu yang buruk terjadi pada saya, tetapi kalau dengan cara itu saya berdekat dengan Tuhan, saya sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka yang buruk itu akan menjadi sesuatu yang indah. Jadi berkat sejati itu adalah ketika kita menerima sesuatu yang tidak baik, tetapi menyerahkan pada Tuhan, sehingga itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, itu pengalaman saya selama puluhan tahun terkait yang paling mengesankan. Ya. Karena Tuhan melawat justru ketika ada masalah di malam hari itu. Ya. Jadi sampai sekarang anak-anak mereka bahkan sudah besar sudah kerja, mereka katanya gimana? Ya Pak, saya pikir usir setan itu harus teriak-teriak gitu Pak ya. Ternyata
dengan doa dan pujian itu ternyata itu bisa lenyap, bisa hilang. Kami itu yang di ruang itu merasakan seperti ini, itu seperti semacam gelap, terang, wah. So kami itu yang anak-anak juga merasa lega waktu itu, ngobrol sampai malam hari itu. Nah, ini Bapak Ibu mungkin sharing yang bisa kami sampaikan ya. Hanya pesan yang pertama Bapak Ibu, kalau kita memuji, mari kita memuji Tuhan seolah-olah Tuhan ada di depan kita. Kita tidak sedang menghadap tembok atau tidak sedang menghadap ke udara, tapi ada Tuhan di depan kita. Maka kita harus sungguh karena dalam ujian dan penyembahan itu ada kuasa. Yang kedua Bapak Ibu, berkat sesungguhnya adalah masalah yang membuat kita dekat dengan Tuhan. Ketika ada masalah dan kita dekat dengan Tuhan, itulah berkat Bapak Ibu. Saya yakin kalau malam itu tidak ada masalah itu, anak-anak tidak mungkin sesiap pagi itu. Jadi masalah yang membuat kita dekat dengan Tuhan itu adalah berkat yang sejati. Terima kasih. Semoga kita ya, puji nama Tuhan. Betul sekali ya Bapak Ibu. Saya juga percaya dan mengalami bahwa dalam pujian yang sungguh-sungguh kepada Tuhan itu, maka ada hadirat Allah turun mengalir atas hidup kita. Maka disitulah terjadi pemulihan, disitulah terjadi kelepasan. Amin. Mungkin saya tambahkan sedikit, ada beberapa waktu yang lalu, bertahun-tahun yang lalu, Bapak Ibu, kami tim mendoakan salah satu orang yang punya pegangan ilmu yang sangat banyak. Dan waktu itu Bapak Ibu kita hanya melingkari dia saja, duduk melingkari, terus kita naikkan pujian. Tiba-tiba orang itu Bapak Ibu bisa putar-putar kayak gasing gitu loh. Putar-putar, teriak-teriak, panas gitu. Tiba-tiba Bapak Ibu bunyi kayak ada benda besi gitu loh jatuh ke lantai, kelentang gitu. Ternyata dari tangannya itu Bapak Ibu bisa keluar paku emas dari 2 tangan sini loh. Itu pertama kali dalam hidup saya lihat keluar dari tangan. Dan tangannya nggak ada lubangnya, cuman jadi kayak warna merah keunguan gitu loh Bapak Ibu. Kita hanya memuji Tuhan, jadi kita nggak doakan terus teriak-teriak, bentak-bentak gitu, enggak Bapak Ibu. Hanya memuji Tuhan saja. Di situ hadirat Allah, maka terjadi pelepasan seperti yang dialami oleh Bapak Gideon dan teman-teman. Amin. Oleh sebab itu saya menghimbau buat kita semua, ketika kita datang beribadah, ketika kita memuji Tuhan, pujilah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap kekuatan kita, dengan gaya kita yang kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan. Dan selanjutnya yang terakhir ada kesaksian dari Bapak Harto. Oke, saya persilakan Bapak Harto 10 menit ke depannya. Bapak Ibu, saya juga tadi waktu beberapa kali datang tuh saya tuh ingatnya biasa ya sama Pak Hari nanyai gitu. Terus itu kan saat bicara tuh saya ada gregetnya gitu ya. Nah, terus tiba-tiba saksi ya Harto ya, saya berdiri di saat ini tuh saya greget-gregetkan ya, seakan-akan nanti yang keluar ya sudah ini dalam keadaan baik ya Bapak Ibu. Ketika bulan Maret itu, tepatnya tanggal 30 itu ya Bapak Ibu ya. Jadi hati saya yang saya keluarkan tuh gini, selagi Tuhan masih mempercayakan nafas hidup dalam hidup saya, ada suatu rencana Tuhan yang ingin Tuhan buat ya Bapak Ibu ya. Jadi 30 Maret itu yang punya rumah itu datang ya Bapak Ibu di tempat saya ya. Dan saat datang itu dalam hati saya itu sudah madep ya. Nek sing di rumah teko, jawaban saya yang bisa saya berikan itu apa gitu ya Bapak Ibu ya. Terus ternyata betul Aprilnya itu datang, terus maaf kok mau nanyakan rumahnya di mana gitu loh. Dan saya itu spontanitas bisa refleks menjawab, tambah lagi, saya bilang gitu Bapak Ibu ya. Padahal maaf kata, saya jujur uangnya ini belum cukup secara kenyataan gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi selama 2023 itu tidak ada masalah. 2024
setengah masalah itu dalam arti gini Bapak Ibu, pembayaran itu tanggal 12 April, terus kurangnya itu tanggal 30 itu bisa selesai gitu ya Bapak Ibu ya. Yang tahun ini itu 34 masalah, dalam arti itu saya tanggal 12 bayar separuh, terus nanti saya janji tanggal 30 ya kok gitu loh. Saya kan juga jaga hati ya, patuhan kebenaran, integritas, kita belajar untuk bisa dipercaya gitu ya Bapak Ibu ya. Nah berjalannya waktu itu saya tuh berkata dalam hati saya, Tuhan duitku ki entek gitu loh. Di saat membayar kontrakan kok seakan-akan tuh ada aja ya Bapak Ibu ya. Kendaraan itu mau ke Kesemani mau doa kok ya di kanan putih itu macet gitu ya Bapak Ibu. Sekelnya itu ternyata rusak lah, masalah gitu. Nah, terus Tuhan karena ini piye to Tuhan, aku ki ora ngerti seolah-olah Tuhan gitu loh. Saya tuh cuma enggak mengeluh ya, maksudnya tuh dalam hati itu bertanya, nek aku kok orang ini kan raga punah ya. Jadi secara kenyataan tuh kadang tuh Tuhan jadi mengasihi aku atau gitu loh, tapi itu cuma hati ya, cara hati. Terus saya tuh usaha apa ya Tuhan? Saya kan janji tanggal 30 April masih ada beberapa hari gitu ya. Nah saya harus konsekuen, tidak mau mengecewakan ya dalam hati itu. Caranya itu dalam hal perkara kecil, lampu diperhatikan, dipinjami Ando ya, BI itu ya, tangga aluminium. Tuhan, saya ngerti tuh Tuhan, hatiku ini ramai dari kecewa Tuhan. Niatnya sebenarnya hatiku itu dinilai sama Tuhan, aku belum siap pindah di kentangan dekat rumahnya Pak Yeri dulu itu ya. Nah sekarang apa yang tak lakukan tuh Tuhan? Aku punyanya cuma BPKB kendaraan itu. Nah singkat ceritanya ya Bapak Ibu, saya itu ke saudara saya di Logosari di pabrik kaos itu ya, namanya Ciliri. Saya itu terus terang ngomong apa adanya, saya suatu kebutuhan ya Bapak Ibu, dan saya niatnya nipu ya toh, dan saya tuh pinjam uang memberanikan diri gitu, jaminannya BPKB. Ini raiso bayar kendaraanku gaul sisan, dalam hal itu saya gitu Bapak Ibu. Aku tuh bilang Tuhan, ternyata kok orang yang hasil, ini kebutuhan Tuhan, ini tempat saya berteduh di saat-saat bayar itu kok rasanya kok boleh iso berhadapan dengan orang itu pelok ke Tuhan, aku lego nek urusan cinta, maaf kata aku beno carane ini menghendaki Tuhan, sia-sialah usaha manusia kalau bukan Tuhan yang membangun ya Bapak Ibu. Aku berkata, aku mendahului Tuhan, mempersilahkan Tuhan, monggo aku berjalan, tapi kalau urusan cinta aku kuat. Tapi ini berhadapan dengan orang, tidak bisa nego tentang cinta ya Bapak Ibu. Jadi soal duit itu ya ketertiban ya. Tapi akhirnya tuh gini Bapak Ibu, bukan saya kesannya putus asa ya, maaf ya Bapak Ibu, terus Tuhan ini kedalaman hati ya. Aku tak perlu nek tersebut, bukan aku ngeremeh ke Tuhan gitu enggak ya, bukan nganggap Tuhan itu besar gitu enggak. Aku ini memang perkara maksudnya hati ya, dalam arti mau senang ikut Tuhan, mau susah ikut Tuhan gitu ya. Jadi seakan-akan keselamatan itu berarti dari itu belajar untuk sangkal diri kecil. Menderita sebagai Kristen itu enggak salah, Pak Yeri pernah bilang seperti itu ya. Dan maksud dari saya itu dikatakan ketemu Rabi, harta orang dengan harta orang beriman, harta dosa, harta orang mengenal Allahnya tidak menjadi masalah. Yang penting saya niatnya memang diusir sama yang punya rumah, saya tidak bisa bayar. Tetapi puji Tuhan ya Bapak Ibu, karpe kadang aku untuk silengan duit, kebutuhan waktu Tuhan tidak penuhi loh. Tapi beberapa tahun yang lampau tuh indah ceritanya, maksudnya tuh bisa bahkan gini ya Bapak Ibu, saya tuh diiming-imingi untuk utang untuk 10 juta kayak kendaraan mungkin, tidak mau. Saya seakan-akan tidak mau belajar pikiran ya, saya lebih baik seorang ini, maaf kata ya Bapak Ibu, bukan rendahkan Tuhan kaya, tapi maksudnya ini bicara hati itu ikhlas ya, tulus ya gitu loh. Orang apa maksudnya ini aku memang bener-bener cara ini gelem enaknya memang Tuhan.
susah ya siap, barangkali maaf kata ya Bapak Ibu, ketika di lereng toko nanti ada mukjizat atau roh saya diangkat oleh Tuhan dalam hati, dia dalam rumah Tuhan sepanjang masa alias meninggal karena tidak kuat kalau hari ya. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Tuhan masih mempercayakan hidup saya untuk melayani, untuk mengasihi Tuhan. Makanya Tuhan buka jalan, beri kekuatan. Yang terjadi apa Bapak Ibu, seakan-akan tuh apa yang tidak disangka ya, apa yang tidak dilihat oleh mata dan teko hatiku kedalaman ini, iya orang bakal ketemu secara otakku ora bakal ketemu. Wis harapan ini nyoh duit tak balike, sudah tak kasih tempo 1 bulan buat ingkes gitu. Saya seakan-akan nek digitukan tuh betapa malangnya hatiku ya Bapak Ibu, seakan-akan saya tuh lebih malang daripada orang yang tinggal di kota Malang. Sementara orang yang tinggal di kota Malang tidak semalang saya ya Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan, akhirnya yang punya rumah itu apa saya tetap bertahan sampai Mei ya Bapak Ibu, ditoleransi. Jadi wis gini aja. Jadi intinya tuh gini Bapak Ibu, di saat ceritanya tuh Tuhan yang akan berperan nanti kamu dan aku kan diam saja. Dan yang kaya duit go apa beli cycle sama motor itu mahal ratusan ribu ya Bapak Ibu ya. Tapi maksudnya Tuhan itu tidak apik meski menang baik cara aku ini. Jadi gini Bapak Ibu sebagai penutup ya. Jadi belas kasihan Tuhan itu turun ya. Ternyata di saat aku seakan-akan ora budaya sak sopirnya karepe wis bagi ora sautang nak, ora sautang dan aku ndak pikiran. Jadi belas kasihan Tuhan turun, yang punya rumah itu disentuh hatinya ya. Jadi seakan-akan tuh apa belas kasihan Tuhan turun. Ada apa namanya itu loh apa seakan-akan dia tuh rohnya diitik-itik sama Tuhan atau caranya itu kayak pertukaran ilahi, seakan-akan ada bisikan ya. Saya yakin dan percaya yang punya rumah itu yang mendatangi Tuhan sendiri gitu loh Bapak Ibu. Sudah, wes ini sih dia ngomong di mamaku ya, saya di rumah. Wes kowe nggono sik bae, nggono ra apa, penting kowe iso apa tenang gitu ya Bapak Ibu. Jadi apa? Saya bisa apa tetap menempati rumah ya Bapak Ibu, meskipun saya tidak bayar penuh itu 13 juta ya Bapak Ibu. Memang maunya Tuhan, prosesnya untuk tahun 2025 ini seperti ini gini Bapak Ibu. Dan apa ketika on the deal itu sudah bawa harta, bawa aja. Jadi seakan-akan saat saya mengalami jalan buntu ya Bapak Ibu, Tuhan tidak izinkan. Ceritanya kalau memang betul saya diusir ya Bapak Ibu, saya kan otomatis mati, tidak bisa bertahan. Wong saya tidak pakai jaket karena jaketnya di laundry. Saya masuk di ruangan dingin itu tidak kuat. Apalagi di MRI setengah jam. Saya ini dalam perguruan MRI ya Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan, suasana yang beda di saat saya study tour itu masuk di bis itu wis mbuh mati apa urip pokoknya aku beda cerita saat itu ya. Tapi puji Tuhannya bahwa di saat saya mengalami jalan buntu, seakan-akan bilang pengharapan apa depan laut ya Bapak Ibu, ibaratnya kanan kiri padang gurun, belakang tentara Firaun, saya yang bisa berserah pada Tuhan. Angkat tangan, saat angkat tangan Tuhan turun tangan. Tuhan yang akan berperang dan aku dan aku akan diam saja. Cukup sekian dan Tuhan berkati. Puji Tuhan. Ya, satu kalimat yang memberkati saya adalah belas kasihan Tuhan itu turun saat kita tidak apa Bapak Ibu? Tidak berdaya. Amin. Ya, jadi kalau kita mengalami sesuatu yang sulit, masalah yang mungkin seperti tadi Pak Harto bilang, Mas Harto ya, menikah ya Mas Harto ya. Seperti Mas Harto bilang menghadapi jalan buntu. Nah, disitulah kita harus datang kepada Tuhan Yesus yang terutama. Amin. Bapak Ibu, jangan datang kepada manusia, jangan datang kepada orang kaya. Karena manusia itu bisa mengecewakan. Hanya Tuhan Yesus yang tidak mengecewakan kita. Amin. Kesaksian 3 orang tadi yang sudah bersaksi kiranya menjadi berkat bagi kita semua, dan kita akan menutup ibadah kita malam hari ini. Saya serahkan kepada Bapak Pendeta Yeremia. Ya, terima kasih Pak Paulus, Bu Paulus, karena
Pak Gideon, terima kasih buat kesaksiannya. Jadi kita sepakat setiap minggu kelima tempat ini ada malam kesaksian. Jadi yang lain bisa mempersiapkan diri. Kalau ada kesaksian-kesaksian yang menarik, mungkin bisa sampaikan untuk tiap hari supaya dijadwal bisa jadi berkat bagi kita semua. Nanti mungkin next si pimpin yang bersaksi bagaimana perjalanan hidup sampai hari ini bisa dipulihkan Tuhan. Nanti cari minggu kelima lagi mempersiapkan diri. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua buat kesetiaannya. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita. Ada pengumuman? Ya, kita lihat dulu pengumuman. Ya, menara doa setiap hari Kamis jam 11 di tempat ini, Bapak Ibu bisa mengikuti. Yang kedua, pengumuman di tempat ini ada ibadah setiap hari Minggu. Gereja GBTK Tirtoyoso karena sedang renovasi tempat ibadah ini dipakai, jadi Bapak Ibu yang mungkin rindu untuk beribadah di sini bisa datang. Setiap minggu ada ibadah jam 9 pagi dan jam 5 sore. Saudara yang mau beribadah bisa datang ke tempat ini. Oke, terima kasih buat perhatiannya. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan sudah menolong kami, menyertai kami, sehingga hari ini kami boleh mendengarkan perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup teman-teman kami. Kami percaya tidak hanya mereka yang mengalami perbuatan Tuhan, tapi kami juga rindu mengalami sesuatu yang ajaib dalam hidup kami, sehingga kami jadi saksi dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Engkau berkati hamba-hambamu yang sudah melayani, worship leader, singer, pemain musik, dan juga teman-teman kami yang bersaksi. Tuhan berkati mereka. Biarlah pengalaman yang supranatural dengan Tuhan itu terus terniang dalam hati mereka, supaya mereka semakin hari semakin cinta akan Engkau. Terima kasih, berkati kami semua yang hadir, teman-teman kami yang tidak hadir juga. Tuhan berkati supaya minggu akan datang kami boleh bersama-sama beribadah di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah dan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Ulurkan tanganmu untuk memberkati kami semua. Mari Bapak Ibu semua, arahkan tanganmu kepada Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati kita semua.